Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ayuhat tulab wa talibat Sufah Al-Quran Al-Karim Abdullah bin Mas'ud Al-Hibba, tasharafna biliqaikum fi hadil fursah al-thaminah liiltihaki dirasatina wa hiya dirasah ilmi tajwid. Wa fi hadal liqa insyaallah sanatahaddas an kaifiyatil ibtida bihamzatil wasl. Walakin qabla kulli syai' haya nabtadi hadzal liqa bi du'ai at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Sanabhath an kaifiyatil ibtida bihamzatil fasl ba'da an tahaddasna anil madah al ibtida wal an kaifiyatul ibtida bihamzatil wasl. Hamzatul wasl hiya hamzatun tathbutu fil ibtida wa tasqutu fid durj, ay tuhdafu fi halatil wasli li'timadil harfi sakin hina idin ala ma qablahu wa adam ihtiyajihi ilal hamzah wa sumiyat bihamzatil wasl li'annaha yatawassalu biha ilan nutq bil harfi sakin al waqi fi ibtida'il kalimah idin nutqu bihi hina idin mu'tadhar. Wal aslu fil ibtida ayyakun bil harakah wa takunu hamzatul wasli fil af'al wal asma wal huruf wa la takunu illa mutaharrikatan fi awwalil kalimah al mubtada biha. Awalan sanatahaddas an hamzatul wasli fil fi'li. Hamzatul wasli fil fi'li tuhaddadu harakatuha hasba harakatil harfi ats-tsalits lil fi'li ala nahwi tali. Al-awwal idza kana tsalithul fi'li madmuman dhamman laziman ubtudi'a bihamzatil wasli
madmumatan. Nahwu utturro wa ustuhfidhu wa ud'u. Waqad kharaja biqaulina dhamman laziman ma idza kana thalithul fi'li madmuman dhamman 'aridun fayajibu fihi hina idin al bad'u bil kasri nazrun li aslihi. Nahwu shu fa innal asla fiha shiu bikasril ainil fi'li wad dalil ala urudi dhammati annaka idza khatabtal wahid awil isnain kulta imshi hada lil wahid wa imshiya hada lisnain fatajidu ainal fi'li maksuratan fata'lamu hina idin anna dhammata 'ariduh. Amma tsani idza kana thalithul fi'li maksurun au maftuhan au madmuman dhamman 'aridun kusirat hamzatul wasli indal ibtida. Nahwu idhab idrib imshu. Wa thaniyan min hada al-bahath awalan hamzatul wasli fil fi'li, amma thaniyan hamzatul wasli fil asma'i. Hamzatul wasli fil asma' imma antakuna qiyasiyatan au sima'iyatan. Ammal qiyasiyah fatakunu fi masdaroyil fi'lil khumasi was sudasi mithlu iftira'an wa istikbaron. Amas sima'iyah fatakunu fil Qur'an fil asma'is sab'ah al-atiyah ibnun, ibnatun, imru'un atau imri'in, imra'atun, itsnaini, itsnataini, wa ism. Hadi hiya al-asma as-sab'ah. Uakid marotan thaniyah. Al-awwal ibnun, athani ibnatun, athalith imru'un atau imri'in, ar-rabi' imra'atun, al-khamis isnaini, as-sadis isnataini, wasabi' ismun. Wa hukmu hamzatil wasli fil ibtida'i bil asma'i
al-qiyasiyah awis simaiyah al-kasru wujuban. Wa thalithan ukarrir anna al-bahth hadha al-hadis hadha awalan hamzatul wasli fil fi'li wa thaniyan hamzatul wasli fil asma'i wa thalithan hadha hamzatul wasli fil hurufi. Hamzatul wasli fil huruf la tujadu fil Qur'an illa fi al, sawa'un kanat lazimatan bimakna annaha la tufarikul kalimah wala tanfakku anha, nahu alladhi hadhihi lazimah au ghairu lazimah, nahu al-ard al-muslimin. Wa hukmuha annahu yabda'u biha fi hadha kullihi bi fathil hamzah. Al-an natahaddas an istima'i hamzatayil wasli wal qat'i fi kalimatin wahidatin. Kaifa naqra'uha idza kanat hamzatayil wasli wal qat'i tajtami'u fi kalimatin wahidatin. Tajtami'u hamzatul wasl wa hamzatul qat'i fi kalimatin wahidatin ala surataini. Al-ula an tataqaddama hamzatul wasli ala hamzatil qat'is sakinah, wa hadha la yakun illa fil af'al kama ya'ti u'tumina, i'tuni, i'ti. Idan fa inda wusila hadhil kalimat bima qablaha tathbutu hamzatul qat'i sakinatan wa taskutu hamzatul wasli lafdon la khatton. Amma idza tada'na bihadhil kalimat fa inna hamzatal wasli tathbutu wa tuhaddadu harakatuha bid-dhammi abil kasri hasbal qa'idah allati dzakarna lil ibtida bi hamzatil wasl wa tubdalu hamzatul qat'i harfa maddin yatanasabu ma'a harakati hamzatil wasli qablaha. Fa fi mithli u'tumina indal ibtida biha tasbahu utumina hatta tubdalu hamzatul qat'i wawan bi'tibari anna harokata hamzatil wasli
dhammatan. Anna harokata hamzatil wasli dhammatun. Li'anna thalithal fi'li madmumun dhammatan asliyatan. Wa fi mithli i'dhan indal ibtida' biha tasbahu idhan hatta tubdala hamzatul wasli ya'an bi'tibari anna harokata hamzatil wasli kasrutun li'anna thalithal fi'li maftuhun. Hada kaifiyatul qiraah al-awwal inda istima'i hamzatayil wasli wal qat'i fi kalimatin wahidatin. Amma tsani an tataqaddama hamzatul wasli afan atsaniyah an tataqaddama hamzatul qat'i ala hamzatil wasli fi hadhil kalimah la takunu hamzatul qat'i illa hamzat istifhamin wa huna tathbutu hamzatul qat'i wa tasqutu hamzatul wasli illa fi thalathi kalimatin tukarriru kullun minha marratain fil Qur'an. Wa hadhil kalimat ya adzakaraini warudat fi maudhi'aini fi suratil an'am ayah mi'ah wa thalathata wa arba'un wa mi'ah wa arba'ata wa arba'un. Atsani al-ana warudat fi maudhi'aini fi surati Yunus ayah ihda wa khamsin wa ihda wa tis'in. Atsalis Allah warudat fi maudhi'aini al-awwal fi surati Yunus ayah tis'a wa khamsin wa thani fi surati Naml tis'a wa khamsin aidan. Fahamzatul wasli la tuhdhafu fi hadhil kalimat li'alla yaltabisal istifham bil khobar wa yajuzu lana fiha wajhani. Al-awwal ibdalu hamzatil wasli alifa maddin wa yusamma mad farq kama sayati fi babil mad wa tamuddu sitta harokatin luzuman. Atsani tashil hamzatul wasli bainal hamzah wal alif min ghairi maddin mutlaqan. Wal wajhul awwal huwal muqaddam fil ada. Wal an sanatahaddas an kaifiyatil bad'i bi kalimatil ism fi qoulihi ta'ala bi'sal
ismu al-fusuqu ba'dal iman. Fi surah Al-Hujurat ayat 11. Lana indal ibtida bikalimatil ismi wajhani. Al-awwal al-bad'u bihamzatil wasli maftuhatan ma'a kasril lam alismu. Athani isqatu hamzatil wasli wal ibtida bilamin maksuratin lism. Adin sa nakro kamilan. Wal ya'lam anna hadhil kalimat laisat maudi'u ibtida fil adah wa innama yakunu hadal ibtida lit'allum wal ikhtibar faqat. Hadha huwa al-hadith an kaifiyatil ibtida bihamzatil wasli. Tashilan lakum sa'ukti at-tarjamah min hadhil matah. Cara memulai membaca pada hamzah wasol. Jadi bagaimana kita memulai membaca Al-Quran ketika menemukan hamzah wasol. Apa yang disebut dengan hamzah wasol itu? Hamzah wasol adalah hamzah yang terdapat pada permulaan kalimat, yang tampak pada permulaan kalimat dan hilang di tengah-tengah kalimat, atau dihapuskan ketika kondisi atau keadaan wasol atau bersambung, karena bersandar kepada huruf yang mati ketika itu yang ada pada sebelumnya dan tidak diperlukan hamzah. Dinamakan hamzah wasol karena hamzah ini digunakan untuk menyambung ucapan dengan huruf yang mati, sakinah, yang ada pada permulaan kalimat. Oleh karena itu pengucapannya pada saat itu tidak diperbolehkan. Nah, aslinya pada permulaan dia itu adalah berharokat. Jadi contoh dari hamzah wasol misalnya pada kalimat istaghfaro, hamzah yang paling depan itu disebut hamzah wasol. Ketika kita membaca pada permulaan kalimat itu kita baca hamzahnya, tetapi ketika di tengah-tengah kalimat maka hamzah tadi hilang. Nah, kita ambil contoh
yang paling sering kita baca pada surah An-Nasr. Perhatikan ayat yang ketiga. An-Nasr adalah idza jaa nasrullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Perhatikan kalimat istaghfirhu. Pada permulaannya ada hamzahnya. Nah, ketika dibaca sendiri, misalnya kita bukan dalam Al-Quran memerintah orang untuk baca istighfar, istaghfir, mintalah ampun. Kan di awal kelihatan istaghfir. Tapi ketika di tengah hilang tadi wastaghfir. Nah, kan itu. Dia jatuh setelah waw. Maka dia hilang. Jadi ketika di awal dia tampak, kemudian ketika di tengah dia hilang. Contoh lagi, misalnya kita lihat pada surah Al-Insyirah. Kita lihat. Nah, pada kalimat yang terakhir, fa'idha faroghta fansob. Nah, kalimat fansob kemudian juga wa ila rabbika farghab. Nah, insob kalau disendirikan, tapi ketika dia dibaca disambungkan jadi fansob, dari nasoba, kemudian dia mendapatkan tambahan ansoba yunsibu. Kemudian juga farghab dari kata rohiba, kemudian ditambah dengan hamzah, jadinya dia baca farghab. Nah, begitu ya. Sekali lagi, hamzah wasol adalah hamzah yang tampak di awal kalimat tetapi hilang di tengah-tengah kalimat. Nah, hamzah wasol ini terdapat pada fiil, kemudian pada isim, dan pada huruf yang semuanya itu berharokat awalnya, tetapi ketika di tengah akan hilang harokatnya. Nah, sekarang bagaimana ketika hamzah wasol itu ada pada fiil? Hamzah wasol yang terdapat pada fiil, harokatnya dibaca sesuai dengan harokat huruf yang ketiga
dari fi'il itu. Dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, apabila huruf yang ketiga dari fi'il itu dhammah yang asli, dhammah lazimah, maka dia dimulai dengan, maka hamzah wasol itu dimulai dengan dhammah juga. Contoh kalimat utturro. Kita lihat pada surah Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-173. Kita lihat Al-Baqarah ayat yang ke-173. Sudah ketemu? Nah, di sini disebutkan, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman turra ghairu baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Perhatikan, utturro, famanit turro. Nah, kalau misalnya kita baca faman utturro, tetapi karena ini di Al-Quran yang kita membacanya mengikuti kepada para ulama membaca sebelumnya, maka mesti disambung karena hamzah pada kalimat utturro itu adalah hamzah wasol, maka ketika kita baca dengan kalimat man sebelumnya hamzahnya hilang. Nah, kita baca famanit turro. Nah, mana hamzahnya? Hilang. Nah, kenapa? Dibaca kalau sendiri dibaca dhammah faman utturro. Karena huruf yang ketiga yaitu to dibaca dhammah. Nah, ini bagian yang pertama. Contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Kita lihat pada surah Al-Maidah. Ayat yang ke-44. Pada kalimat ustuhfidhu. Nah, kita lihat ini ayatnya agak panjang ya. Hanya untuk kesempurnaan, coba sekali-sekali saya akan baca satu kalimat yang ayat yang panjang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila
Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Lihat kalimat bimastuhfidhu. Kalau dibaca sendiri ustuhfidhu, misalnya bima terus ustuhfidhu. Tetapi karena kita baca mengikuti para ulama yang mereka menyambungkan, maka kita baca bimastuhfidhu. Nah, ya. Kenapa hamzahnya tidak dibaca? Karena dia adalah hamzah wasol. Kenapa hamzahnya dibaca dumah? Karena huruf yang ketiga adalah dumah. Nah, kemudian kita lihat pada surah Al-A'raf ayat yang ke-195. Nah, surah Al-A'raf ayat yang ke-195. Perhatikan, saya ambil yang kalimatnya saja ya. Nah, kalau tadi sudah agak panjang, nah ini 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Saya ulang. Qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Ingat, qul id'u. Nah, hamzahnya tidak dibaca. Ya, karena itu hamzah wasol. Kalau dia baca sendiri begitu. Nah, inilah bacaan yang pertama dari hamzah wasol pada fiil. Nah, kemudian apabila hamzahnya, maksud kami domahnya itu bukan domah lazimah tetapi aridoh, ini berkenan dengan ilmu iqlal, maka dia dibaca kasroh awalnya. Nah, misalnya pada kalimat imshu, bukan umshu. Kenapa? Karena umshu itu aslinya adalah imshiu, dari masya yamshi, bukan masya yamshu. Nah, ketika dia bertemu dengan domir antum, nah jadilah dia baca pada fiil amr, jadilah dia imshu. Kenapa tidak umshu? Karena dia dari masyaya, dari imshiyu. Nah, itu bisa kita lihat pada surah Shad, surah yang ke-38. Surah Shad, surah yang ke-38, pada ayat yang ke-6. Coba kita lihat. Nah, surah yang ke-38 ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum
Inna hadza la syai'un yurad. Nah, di sini ada 3 hamzah wasol. Pertama kata intolako. Nah, kalau dibaca sendiri intolik. Nah, kalau antolako, kalau dia itu fi'il madhi. Tapi ketika disambung jadinya wan tolako, hilang. Jangan baca wa an tolako. Kemudian yang sedang kita bicara kalimat anim syu, tidak anum syu. Ingat. Nah, kenapa tidak umsyu? Karena asalnya adalah imsyu. Jadi imsyu bukan umsyu. Wasbiru, ini juga hamzah wasol. Nah, jadi begitu pada tata cara bacaan yang pertama ketika hamzah wasol berada pada fiil. Nah, kemudian apabila huruf yang ketiga pada fiil itu adalah kasroh atau fathah atau dummah, tetapi dummah aridoh, dummah yang datang kemudian bukan dummah asli, maka dia di kasroh. Hamzahnya tadi di kasroh. Coba kita lihat pada ayat yang kedua, yaitu maksud kami ayat yang ke-60 dari surah Al-Baqarah. Nah, pada ayat ini perhatikan di situ ada hamzah wasol yang huruf yang ketiganya adalah kasroh. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asokal hajar. Nah, kalau dibaca sendiri idrib. Karena apa? Dia itu huruf yang ketiganya adalah kasroh. Tetapi kalau disambung sudah tentu hamzahnya hilang. Jadi dibaca faqul nadrib. Ingat, saya selalu mengulang-ulang tentang dot ya, karena kita sering keliru dengan mengkolkolahkan dot ya, padahal dot tidak kolkolah. Jadi bagaimana? Faqul nadrib. Bukan faqul nadrib. Nah, itu keliru. Itu yang kasroh. Kemudian yang fathah. Coba kita lihat pada surah yang ke-20. Surah Toha, surah yang ke-20. Ayat yang ke-24. Sudah ketemu? Ya, jadi perhatikan. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kenapa tidak adhab? Nah, karena huruf yang ketiganya adalah fathah, maka dia dibaca kasroh. Kalau dumah dibaca dumah, tetapi ketika dia kasroh, fathah, dan dumahnya bukan dumah lazimah, artinya dumah aridoh, maka dia dibaca dengan kasroh. Idhab ila fir'auna innahu tagha.
Begitu ya, tentang cara baca yang kedua dari hamzah wasol yang ada di dalam fi'il. Nah, kemudian hamzah wasol, ini cara yang kedua, hamzah wasol yang terdapat pada fi'il, pada isim maksud kami. Hamzah wasol yang ada pada isim itu ada kalanya qiyasi, artinya dapat diperbandingkan atau dapat diperkirakan bentuknya, qiyasi. Ada kalanya simai. Kalau simai itu memang kita dengar dari orang Arab, tidak dapat diperbandingkan bentuknya. Yaitu untuk yang qiyasi itu adalah pada dua masdarnya fi'il khumasi dan sudasi. Ini mohon maaf, kita berbicara ilmu sorof ya. Khumasi artinya huruf yang 5, fi'il yang hurufnya 5. Kalau sudasi, fi'il yang hurufnya 6. Nah, itu pada kalimat iftiroan dan pada kalimat istikbaron. Nah, coba kita lihat pada kalimat istikbaron itu pada surah yang ke-35 ya, surah Fatir. Nah, ayat yang ke-43. Coba kita lihat. Nah, ya. Kita akan baca dari ayat yang ke-42 ya. Ini nanti ada pelajaran soal tanwin ya. Tetapi kita coba contohkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda. Maaf. La yakununna ahda min ihdal umam. Falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufuran istikbaro. Nah, kalimat istikbaro ya, ini hamzahnya hamzah wasol yang terdapat pada isim. Nah, kalau kita baca bersambung dengan kalimat nufur, maka muncul tanwinnya, muncul nunnya, karena tanwin adalah nun mati yang tampak ketika dibaca, hilang ketika ditulis. Jadi nufuron, nufuron. Nah, kan ada, kita baca ada suara nufuron, kan ada nun matinya, tapi di tulisan tidak ada. Nah, kita baca dengan kalimat istikbaron, nunnya tampak. Illa nufuron istikbaro. Tetapi kalau kita akan baca sendiri, illa nufuro istikbaron fil ardi wa makrosayyi. Ya, kalau kita baca sendiri ya, istikbaron fil ard, istikbaron fil ardi wa makrosayyi. Begitu. Itu yang pada isim yang qiyasi. Ada dua ya, iftiroan dan istikbaron. Kita contohkan yang satu saja, istikbar. Adapun yang simaiyah di Quran hanya ada 7, seperti yang tadi pada
aslinya sudah kami tunjukkan, yaitu sebelum saya terjemahkan, yaitu ibnun, ibnatun, imruun, kemudian atau imriin, kemudian imro'atun, itsnain, itsnataini, kemudian ism. Kita buat contoh 2 saja ya, coba kalimat ibn. Kalimat ibn kita lihat pada surah At-Taubah ya. Surah yang ke-9 ayat yang ke-30. Coba kita lihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Uzair ya, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ingat, hamzah tidak dibaca. Karena apa? Dia hamzah wasol. Ini pada ibn ya. Nah, kemudian bahkan ada 2 ya nih. Satu Uzair ibnullah, kemudian Al-Masih ibnullah, sama. Dan kita lihat pada imro'ah ya. Kalimat imro'ah kita lihat pada surah tentang waris ya. Surah An-Nisa ayat yang ke-12 ya, tentang waris itu. Dan rangkaiannya mulai dari ayat yang ke-10 ya, sebetulnya soal waris itu ya. Pada ayat yang ke-12 kita lihat di situ ada kalimat imro'ah. Maka ketika kita baca, hamzahnya akan hilang. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan awim ra'atun. Awim ra'atun. Nah, saya baca sempurnanya ya. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Begitu ya. Ini yang tadi simai. Nah, sekali lagi, apabila dia dibaca sendiri, dia itu kasroh ya, hamzahnya, baik yang simai maupun kiasi. Nah, kemudian hamzah wasol yang terdapat pada huruf itu hanya terdapat pada huruf al, baik itu al yang lazimah atau al yang ghairu lazimah. Yang al-lazimah pada kalimat alladzi. Jadi ketika kita baca alladzi, a-nya kalau kita sambungkan mesti akan hilang. Walladzina amanu, asalnya wa alladzina amanu. Walladzina amanu, hamzahnya hilang. Kemudian wal ard, kalau bila sendiri al-ard, tapi ketika disambung wal ard. Kemudian al-muslimun, wal muslimun, sendiri al-muslimun. Nah, hamzah wasol pada huruf ini dibaca fathah. Nah, selanjutnya apabila terjadi antara hamzah wasol dan hamzah kotok itu pada satu kalimat. Perlu kami jelaskan, lawan dari hamzah kotok, hamzah wasol adalah hamzah kotok. Artinya hamzah kotok itu hamzah yang tampak ketika dibaca dan juga tampak ketika ditulis.
tulis. Nah, hamzah yang pada pembicaraan kita adalah hamzah wasol. Nah, hamzah yang kotok, misalnya kita lihat ya pada surah Al-Baqarah ya. Nah, ini sering orang membacanya kurang tepat ya. Coba kita lihat pada kalimat Ibrahim. Nah, ya. Ibrahim itu hamzahnya adalah hamzah kotok. Wa idz qala Ibrahimu. Tidak boleh wa idz qala Ibrahimu. Kemudian Rabbij'al. Hamzahnya kalimat ij'al adalah hamzah wasol. Nah, jadi kita harus baca wa idz qala Ibrahimu Rabbij'al hadza baladan amina. Tidak boleh qala Ibrahimu Rabbij'al hadza. Nah, kemudian kita lihat pada surah Ali Imran. Nah, surah Ali Imran. Nah, menjelang menjelang juz yang ke-4. Ayat yang ke-81. Perhatikan ya. Ayatnya agak panjang. Saya akan baca yang hamzahnya hamzah kotok, bukan wasol, tetapi sering dibaca dengan wasol. Ini yang keliru. Perhatikan ayat yang 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya baca yang menjadi pembahasan saja. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Sering orang membacanya dzalikum isri. Nah, keliru. Karena ini hamzah kotok ya. Ditulis kelihatan, dibaca pun kelihatan. Tidak boleh baca begini. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Salah. Nah, ya. Jadi harus kita baca qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Nah, ya. Demikian kurang lebihnya itu hamzah kotok ya. Nah, sekarang apabila hamzah wasol dan hamzah kotok bertemu dalam satu kalimat, nah, itu tidak lepas dari dua kemungkinan atau dua bentuk. Yang pertama, hamzah wasol lebih dulu, kemudian baru hamzah kotok yang dia itu mati. Dan ini tidak terjadi kecuali pada fiil. Contoh utumina atau ituni. Utumina dari kata amana yu'minu. Hamzah yang depannya wasol, hamzah yang keduanya kotok. Ituni dari kata ata ya'ti iti. Hamzah yang pertama itu wasol, kemudian hamzah yang kedua kotok. Iti, kemudian idzan dari kata adana, yang ini dari kata
ata yang iti. Nah, ketika kalimat ini bersambung, maka hamzah kotok tetap mati dan hamzah wasolnya itu hilang. Baik secara pada lafadznya tetapi tidak pada tulisannya. Maka boleh dibaca utumina. Nah, atau boleh juga dibaca ituni, atau boleh dibaca iti, dan juga dibaca idan. Sebagai contoh, kita lihat pada kalimat ituni. Coba dibuka surah Al-Ahqaf ayat yang keempat. Surah Al-Ahqaf itu adalah surah yang ke-46. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kami baca lengkapnya ya, ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Perhatikan kalimat ituni. Itu asalnya adalah ituni. Nah, jadi hamzah wasol lebih dahulu, kemudian hamzah kotok. I, kemudian i. Nah, dari kata iti. Iti itu hamzahnya adalah hamzah kotok. Kemudian ditambah dengan hamzah yang sebelumnya. Jadi ituni, asalnya begitu. Atau ituni. Oleh karena itu kemudian dibaca ituni. Dan ini masyhur di dalam mushaf-mushaf di Indonesia. Jadi harusnya adalah ituni, aslinya begitu, tapi kemudian dibaca ituni. Lah, ya-nya dari mana? Ya-nya itu adalah dari hamzah. Hamzah apa? Yaitu hamzah kotok. Sebelumnya adalah hamzah wasol. Tu ni, begitu ya, atau ituni. Kita ulang lagi ya, karena ini jarang di dalam Al-Quran ya, yang dibaca dengan menghilangkan hamzah kotok ya, dengan menghilangkan hamzah yang sebelumnya. Yaitu maksud kami menghilangkan hamzah wasol, sementara hamzah kotoknya masih tetap, hanya dihilangkan lafadznya, bukan tulisannya. Banyak tulisannya kadang ituni, tapi dibacanya adalah ituni. Jadi hamzah kotoknya tetap, kemudian hamzah wasolnya hilang. Perhatikan, kami ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard
Madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ituni bikitabim min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Demikian contoh ketika hamzah wasol lebih dahulu, kemudian setelah itu diiringi dengan hamzah qata yang mati atau sakinah. Maka cara membacanya adalah hamzah qata'nya tetap, sementara hamzah wasolnya tidak dibaca, hanya tulisannya tetap. Nah, pada mushaf ini tulisannya pun dihilangkan, ya, diganti dengan ya. Kenapa? Karena sebelumnya dia berharokat kasroh. Kemudian selanjutnya adalah ketika hamzah qata itu lebih dulu dan setelah itu hamzah wasol. Jadi kalau tadi hamzah wasol dulu kemudian hamzah qata, kalau ini tidak, hamzah qata dulu kemudian hamzah wasol. Nah, dalam kondisi yang demikian ini kita lihat di dalam Al-Quran itu ada di 6 tempat. Sebetulnya hanya 3, tapi karena diulang-ulang jadi 6 tempat. Yang pertama adalah di surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat yang ke-143. Kita lihat surah Al-An'am pada ayat yang ke-143. Surah Al-An'am surah yang ke-5, maksud kami surah yang ke-6 ayat 143. Nah, perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini. Thamaniyata azwaj minad dha'ni ithnaini wa minal ma'zi ithnain qul adzakaraini harrama amil unthayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Perhatikan asalnya a'adzakaraini. Ini bertemu antara hamzah qata kemudian hamzah wasol. A kemudian al pada kalimat dzakaraini. Kemudian juga pada ayat yang sesudahnya, ayat yang ke-144. Nah, qul adzakaraini. Kemudian pada surah Yunus, nah, itu juga pada 2 tempat. Surah yang ke-10 ya, surah Yunus, pada ayat yang ke-51 dan 91. Kita lihat pada ayat yang ke-51. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atsumma idza waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Asalnya al-ana. Sementara pada ayat yang ke-91, sudah tentu mirip dengan yang tadi, yaitu al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, kemudian jadi tetap ya hamzah
wasolnya itu tidak dihilangkan, tetapi dimatkan. Tetapi boleh juga misalnya ditashilkan, ya. Jadi hamzah wasal tidak dihilangkan pada kalimat ini agar tidak tercampur antara istifham dengan khobar, tetap dibaca al. Nah, dipanjangkan, disebut dengan mad farq, ya, nanti akan kita bahas pada babnya sendiri. Kemudian pada surah Yunus satu lagi, ayat yang ke-59. Jadi surah Yunus pada ayat yang ke-59, di sana juga ada hamzah qata, kemudian hamzah wasol. Kita perhatikan pada ayat yang ke-59, saya baca lengkapnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Di surah An-Naml 59 juga semacam ini. Kami kira cukup di surah Yunus saja. Nah, demikian cara membaca ketika hamzah qata dan hamzah wasol bertemu, tetapi hamzah qata lebih dulu. Boleh dibaca seperti yang tadi, yaitu dimatkan, tidak hilangkan, atau dengan tashil. Ya, tashil akan kita bicarakan pada tempatnya nanti. Selanjutnya adalah yang terakhir, ini adalah membaca kalimat ism pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, ya. Yang sering sekali ini kita dengar, ya, surah Al-Hujurat ini. Nah, perhatikan kalimat al-ism. Bi'sal ismu, ya. Saya baca ujungnya saja mengingat waktu, ya, ini sudah cukup panjang pembahasan kita. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Nah, kalimat ismu di sini bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dengan pertama memulai hamzah wasol dengan dibaca fathah dan kasroh lamnya. Bi'sa alismu. Bi'sa alismu. Ini yang pertama. Bi'sa alismu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dengan menghilangkan hamzah wasol dan kemudian memulainya dengan lam yang dikasroh, yaitu bi'salismu. Ini yang biasa kita dengar. Jadi yang pertama adalah bi'salismu. Nah, ya, jadi bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kemudian bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nah, ini kami jelaskan pada kalimat al-ismu dan kemudian alismu dengan bi'salismu. Ini semata-mata untuk pembelajaran. Tapi yang biasanya adalah yang kedua tadi, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Tapi tidak ada yang baca ini bi'sal ismul fusuqu, tidak ada. Itu bacaan keliru, ya. Misalnya kita baca gini,
Bi'sal ismul fusuku. Salah. Yang benar adalah bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Inilah yang sering kita baca. Nah, inilah tentang cara baca hamzah wasol di permulaan. Tampaknya sederhana, tapi sebetulnya memerlukan perhatian. Mudah-mudahan dengan penjelasan kami tadi, kita dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Jazakumullah khairul jaza, jazaan katsiro ala husni ihtimamikum wa afwan. Jadi kami sampaikan jazakumullah khairul jaza atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penjelasan kami tadi. Demikian para mahasiswa dan mahasiswi Suffah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud, bahasan kita pada pertemuan ini. Sekali lagi kita membahas tentang cara membaca hamzah wasol. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mari kita akhiri. Fahaya nakhtatim hadal liqa bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.